Sesaat lagi kita ikuti Dialog RRI Bone. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini di Bone siang ini kami kembali menyapa Anda dalam program Dialog RRI Bone untuk edisi Selasa 27 Juni 2023. Saya Arveni Arif akan bersama Anda hingga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah mendatang. Pendengar, tagline terbaru dari BKKBN adalah 2 anak lebih sehat. Tagline ini pun akhirnya mendorong agar pasangan suami istri untuk memiliki maksimal 2 anak saja karena dianggap lebih sehat. Nah, benarkah memiliki 2 anak lebih sehat? Siang hari ini dalam Dialog RRI Bone kami telah bersama dengan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Bone, Insinyur Haji Muhammad Rizal MSI. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini Pak Kadis? Baik. Alhamdulillah. Tema kita siang hari ini adalah 2 anak lebih sehat. Di awal perbincangan kita Pak Kadis, mungkin kita ingin tahu dulu apa maksud dan tujuan dari tagline ini dari BKKBN. Ya, terima kasih. Para pemirsa RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tagline BKKBN 2 anak lebih cukup itu adalah dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Jadi anak banyak itu tidak membuat kita itu keluarga bisa sejahtera. Biar anak 2 cukup itu insya Allah akan memberikan dampak terhadap bagaimana kesejahteraan keluarga, bagaimana kesehatan ibu dan anak. Itu bagaimana nanti kita berharap dengan 2 anak lebih sehat itu bisa membentuk keluarga kecil dan sejahtera. Mungkin seperti itu. Berarti itu tujuan dari tagline 2 anak lebih sehat. Nah, upaya-upaya apa saja yang dilakukan di PPKB Bone Pak Kadis dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari tagline ini 2 anak lebih sehat? Ya, baik. Di BKKBN ada namanya program utamanya adalah Bangga Kencana. Bangga Kencana. Bangga Kencana itu adalah bagaimana membangun keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, upaya yang dilakukan adalah bagaimana mengajak para pasangan usia subur PUS yang ada di Kabupaten Bone ini untuk ikut membantu pemerintah di dalam pengendalian penduduk. Ya, yang upayanya adalah bagaimana mengajak untuk ikut ber-KB dan beberapa metode atau alat kontrasepsi yang bisa masyarakat atau pasangan usia subur gunakan yang cocok untuk mereka. Di antaranya adalah ada kondom, ada pil, ada suntik, ada IUD, dan ada penggunaan implan. Oke. Nah, terkadang masih ada pemikiran dari masyarakat kita Pak Kadis, ketika memiliki anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Nah, bagaimana pihak DPPKB Bone ketika keluar untuk melakukan sosialisasi seputar KB, memberikan edukasi ke masyarakat kita seputar ya banyak anak banyak rezeki tapi 2 anak lebih sehat. Seperti itu. Iya. Sekarang kan kami ada punya penyuluh di lapangan ya, ada sekitar 100 orang termasuk penyuluh P3K dan ada beberapa setiap desa itu ada kader yang membantu di dalam pembinaan keluarga berencana di desa. Nah, memang kita banyak lakukan sosialisasi, ada namanya komunikasi, informasi dan edukasi ke para pasangan usia subur untuk ber-KB. Dan tidak lagi di era modern sekarang ini banyak anak banyak rezeki. Dan salah satu upaya dalam rangka
yang merupakan program nasional juga adalah penanganan percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia, yang merupakan program Bapak Presiden penurunan stunting di tahun 2000 sampai 2014 itu 2024 adalah 14%. Jadi DPPKB juga fokus terhadap penurunan stunting untuk wilayah Kabupaten Bone. Nah, menurut Pak Kadis, apa permasalahan utama yang menyebabkan Kabupaten Bone juga tinggi angka stuntingnya? Tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Bone itu mencapai 34,1%, ya. Dan di tahun 2023 ini itu di 2021 34,1. Di 2022 itu turun menjadi 27,8. Ada 6,3% penurunan angka stunting di Bone. Ini merupakan kerja-kerja kolaborasi antar semua OPD. Dan di Bone berdasarkan instruksi Bapak Presiden itu ada namanya tim percepatan penurunan stunting yang diketuai oleh Bapak Wakil Bupati Bone. Sehingga program-program penurunan stunting di Bone ini berjalan dengan baik. Dan di tiap desa ada namanya tim pendamping keluarga. Ini dari DPPKB atau dari dinas mana? Ini yang tim pendamping keluarga ini di setiap desa itu dari 372 desa dan kelurahan di Bone itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada bidan, yang kedua adalah PKK desa atau ibu desa, yang ketiga adalah kader KB yang ada di desa. Itulah yang menyasar semua keluarga yang ada di desa, memberikan pemahaman, memberikan penyuluhan bagi keluarga yang ada di desa, utamanya ibu-ibu yang punya anak yang satu ada namanya berisiko stunting dan ada yang sudah stunting. Itu yang kita lakukan intervensi, ya. Baik. Pak Kadis tadi sempat disebut bahwa jumlah penyuluh KB ya ada 100-an lebih dari DPPKB Bone. Nah, apakah ini bisa mengcover semua wilayah Kabupaten Bone, karena kita kan lumayan luas Pak Kadis ya, 27 kecamatan. Kalau dari segi jumlah penyuluh itu belum cukup untuk satu desa satu penyuluh. Jadi ada penyuluh kami itu mengcover 2-3 desa. Memang cukup berat, tetapi di setiap desa itu yang tadi saya sampaikan ada TPK, tim pendamping keluarga. Inilah yang membantu para penyuluh kami di bawah untuk melakukan sosialisasi, bimbingan, edukasi ke masyarakat, ya. Jadi ada ibu bidannya, ada PKK-nya, ada kader KB yang ada di masing-masing desa. Jadi penyuluh KB kita tidak bekerja sendiri ya Pak Kadis ya? Betul. Baik. Tagline kita saat ini adalah 2 anak lebih sehat. Benarkah jika memiliki 2 anak lebih sehat? Iya, itu memang sudah. Dengan 2 anak, ibu-ibu itu kan dengan melakukan penjarangan kehamilan, jadi anak pertama mungkin sudah berumur 2-3 tahun, baru ada lagi adiknya, sehingga itu tidak menyusahkan ibu untuk merawat bayinya. Jadi kita berharap dalam rangka kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak itu harus terjamin. Jadi kalau anaknya rapat, ini kan berisiko di dalam pengasuhan anak itu tidak kurang baik ya, karena masih kecil anak pertama sudah ada lagi adiknya lagi ya, dan itu akan bisa berisiko anaknya stunting karena tidak terurus dengan baik.
Dan dari faktor ekonomi juga berdampak Pak Iya. Kadis ya. Banyak yang bisa dilakukan ketika anak sudah beranjak dewasa, ibu bisa kembali bekerja, beraktivitas Betul. seperti sedia kala. Iya. Jadi ya bisa dibilang dua anak memang lebih sehat. Iya. Pak Kadis, saat ini program-program apa saja yang sedang dilakukan Dinas PPKB Bone? Ya, yang tadi telah saya sampaikan bahwa yang pertama adalah program prioritas BKKBN, yaitu di tahun 2023 ini adalah yang pertama adalah Bangga Kencana, di mana itu bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas, pembangunan keluarga dan kependudukan dan keluarga berencana. Yang kedua adalah prioritas kedua adalah bagaimana percepatan penurunan stunting di seluruh Indonesia, termasuk di Bone. Yang ketiga sebenarnya adalah penghapusan kemiskinan ekstrim juga. Dan ini bukan hanya semua berkolaborasi, semua OPD yang terkait itu mempunyai kewajiban untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk BKKBN. Yang keempat adalah optimalisasi di Kampung KB, ya, bagaimana pelaksanaan kegiatan di Kampung KB. Nah, Pak Kadis menyinggung seputar Kampung KB. Iya. 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Bone, daerah mana saja yang menjadi Kampung KB yang menjadi fokus dari DPPKB Bone? Ya, baik. Untuk tahun 2023 ini kita berharap semua desa dan kelurahan itu sudah dicanangkan semua pencanangan Kampung KB. Jadi mungkin tinggal sekitar 90 desa dan kelurahan dari 372 desa dan kelurahan itu yang belum di pencanangan, tapi mungkin tidak waktu lama kita lakukan pencanangan di tahun 2023 bagi desa dan kelurahan yang berjumlah kurang lebih 90. Jadi bisa dibilang Pak Kadis ya bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Bone punya Kampung KB. Nah, sejauh ini seperti apa Pak Kadis melihat adanya Kampung KB, perannya terhadap keluarga berencana yang ada di wilayah Kabupaten Bone? Oh iya, terima kasih. Jadi dulu kan namanya Kampung KB. Sekarang ini Menteri PMK itu dengan tahun 2023 namanya dirubah menjadi Kampung Berkualitas. Kampung Berkualitas. Ya, kenapa demikian? Kalau Kampung KB itu hanya orang beranggapan bahwa ini tanggung jawabnya hanya KB. Tetapi dengan turunnya SK Menteri PMK itu dirubah namanya menjadi Kampung Berkualitas. Itu tidak hanya Dinas Pengendalian Penduduk atau Dinas KB yang menangani, tetapi ada 13 kementerian dan lembaga yang terlibat juga di situ dalam melakukan pembinaan di Kampung Berkualitas tersebut. Oke, nah di Kampung Berkualitas ini seperti penjelasan Pak Kadis, apa-apa program yang sedang berjalan dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sana? Yang pertama adalah bagaimana pembinaan keluarga, kesejahteraan keluarga. Bagaimana di Kampung KB itu ada namanya kita ini DASAT. DASAT itu adalah dapur sehat atasi stunting. Oke. Ya, jadi kita berharap masing-masing desa dan kelurahan itu punya menu spesifik lokal ya, berdasarkan potensi yang ada. Seperti tahun ini di 2023 kami juga dalam rangka Hari Keluarga Nasional itu mengirim satu menu dasar untuk mewakili Kabupaten Bone tingkat Provinsi Selatan, yaitu namanya Kelormas. Kelormas. Ya, Kelormas itu kepanjangannya keluarga keren. Masnya itu masyarakat atasi stunting. Jadi semua bahannya itu adalah dari kelor. Oke. Jadi ada nasi kelor,
ada sayur kelor, ada spesifik ikan asapnya di situ, ada barongko kelor, ada onde-onde kelor, brownies kelor. Kenapa dan memilih kelor Pak Kadis Ya. sebagai menu utamanya, bahan utamanya? ya ini kan kami pilih dari Kecamatan Tondra, yang namanya kan mungkin masyarakat atau pemirsa RRI di mana saja berada sudah mengetahui bahwa di Tondra itu kan ada namanya Puncak Kelor. Ya. Di Puncak Kelor itu kan tempat wisata yang banyak ditanam kelor dan dilakukan pengolahan. Di situ ada kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan semua diolah dari kelor yang tadi saya sampaikan. Dan berdasarkan data bahwa kenapa kelor saya ambil namanya Mas, ya kan kita sekarang ketahui bahwa kelor ini menjadi tren, ya seperti emas nilainya lebih bagus. Dan kalau kita lihat data bahwa di Tondra itu sampai tahun 2023 tidak ada anak stunting. Oke, di Ya. Tondra. Mungkin itu pemanfaatan sayur kelor di dalam menu keluarga, ya. Oke. Ini menarik ya Pak Kadis, ada kelor emas yang menjadi andalannya Bone yang dikirim ke nasional. Seperti apa tanggapan atau sambutan dari masyarakat luar mengenai kelor emas ini? Untuk sementara mungkin masih terbatas masyarakat, dan memang perlu kami lakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap bagaimana dampak bagi kesehatan dengan mengkonsumsi kelor, ya, dengan berbagai macam menu yang bisa kita buat. Dan salah satu upaya kami lakukan adalah membuat video, ada videonya gitu, bisa ditonton di YouTube. Oke. Iya. Semacam testimoni ya Pak Kadis ya. Itu ya bagaimana memberikan video situ penyuluhan bagaimana pentingnya mengkonsumsi Kelor. kelor. Baik. Nah, pendengar, perbincangan kami bersama Pak Kadis DPPKB Bone, Insinyur Haji Muhammad Rizal MSI masih akan berlanjut. Anda yang mendengarkan siaran RRI Bone siang hari ini boleh bergabung bersama kami di telepon di 0481214444 ataupun melalui WhatsApp di 082393864445. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-share dengan Pak Kadis seputar tema siang kami, yakni 2 anak lebih sehat. Kita hadirkan dulu satu lagu berikut ini. Masih di Dialog RRI Bone pendengar siang hari ini dengan tema 2 anak lebih sehat bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Bone, Insinyur Haji Muhammad Rizal MSI. Tadi Pak Kadis sudah menjelaskan seperti apa tagline ini, apa tujuannya, siapa yang menjadi sasarannya, program-program umum yang dilakukan DPPKB Bone saat ini. Kemudian benarkah 2 anak lebih sehat? Ternyata benar pendengar, baik dari segi kesehatan ibu, kemudian dari segi ekonomi juga. Tadi juga sudah dijelaskan seputar kampung KB yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Nah, yang menarik juga Pak Kadis, kemarin kami baca berita kelompok KB Pria Kencana di Salemoape ini berhasil juara 3 lomba KB Pria Nasional. Nah, kami ingin tahu apa yang menjadikan Lemoape berbeda dari kampung-kampung KB lainnya sehingga berhasil meraih juara 3 nasional. Oke, terima kasih. Jadi kelompok KB Pria Kencana Desa Lemoape, Kecamatan Palaka, alhamdulillah meraih juara 3 nasional tahun 2023 dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-30. Dan ini nanti Pak Desanya akan ke Palembang menghadiri Hari Keluarga Nasional tingkat nasional. Nah, keberhasilan ini adalah kelompok KB Pria ini, di mana Pak Desa sebagai ketua kelompok KB Pria
dan itu memberikan motivasi dan melakukan penyuluhan bukan hanya keluarganya tetapi juga melalui WhatsApp dan di mana dia berada itu baik di dalam daerah Bone, di provinsi dan berkunjung acara nasional itu selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada para pria untuk ikut KB pria atau dengan kata lain vasektomi. Nah, berdasarkan testimoni beberapa anggota kelompok dan ini bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama banyak kan kita ketahui bahwa para peserta kelompok vasektomi ini yang ada di Lemoape itu kan semuanya pekerja keras atau kan dalam kata lain petani, sehingga setelah melakukan vasektomi itu kesehatannya seperti tidak sakit pinggang lagi. Ada juga testimoni yang dulunya kalau minum kopi itu sakit ulu hatinya, tapi setelah vasektomi itu minum kopi tidak lagi keluhan-keluhan seperti itu, tidak ada lagi. Baik. Berarti dengan adanya juara 3 ini tingkat nasional pula, Pak Kadis, ini menjadikan semacam edukasi juga ke masyarakat kita bahwa ternyata bukan hanya perempuan yang harus ber-KB tapi juga laki-laki punya cara untuk ber-KB. Ya, memang ini menjadi program nasional untuk laki-laki lagi yang ber-KB. Jadi kita tidak hanya semua serba ibu yang melakukan. Dia melakukan pekerjaan rumah tangga, dia yang mengasuh anak, dia yang hamil, dia melahirkan, dia lagi menyusui dan sebagainya dan terusnya. Sehingga kita berharap ini peran ibu ini dikurangi. Jadi bapak juga bisa berperan dalam rangka bagaimana membangun keluarga kecil berkualitas dan sejahtera. Nah rata-rata kan kampung KB yang ada di Bone menyasar perempuan, Pak Kadis ya. Nah kenapa Lemoape bisa ada kelompok KB prianya yang bahkan menjadi juara 3 tingkat nasional? Ya, itu yang pertama karena Pak Desanya merupakan motivator, memberikan penyuluhan pribadi, dan kami juga melalui penyuluh kami yang ada di Palaka ini selalu memberikan motivasi, memberikan edukasi ke masyarakat bahwa begitu bagusnya kalau laki-laki yang ber-KB itu seperti itu. Nah sejauh ini Pak Kadis ketika turun di lapangan para penyuluh KB ataupun yang berwenang untuk melakukan edukasi ke masyarakat kita, seperti apa mereka bisa menumbuhkan kesadaran para pria atau laki-laki untuk memakai KB? Jadi bukan hanya kewajiban perempuan untuk ber-KB. Jadi kan dengan berbagai testimoni terhadap kesehatan, bukan hanya bagaimana program pengendalian pendulu melalui KB pria, tetapi bagaimana kita berikan penyuluhan terkait dengan manfaat KB pria ini bagi kesehatan. Itu yang penting sehingga mereka para masyarakat yang ada khususnya di Lemoape itu berbondong-bondong untuk ikut KB pria. Dan kalau berdasarkan data itu sudah hampir 20-an di Lemoape, di kelompok KB pria yang di Lemoape itu yang ber-KB. Dan diharapkan lebih banyak lagi ya Pak Kadis ya. Nah Pak Kadis, KB-nya adalah vasektomi. Target untuk vasektomi 2023 untuk wilayah Kabupaten Bone berapa? Untuk tahun 2023 syukur alhamdulillah dari target yang diberikan BKKBN pusat sebanyak 9 orang. Dan alhamdulillah kita bisa 10 orang yang sudah di vasektomi, jadi melampaui target. Dan kalau kita lihat keinginan animo masyarakat untuk ikut KB pria ini vasektomi itu cukup tinggi di Bone ini. Tapi hanya keterbatasan dana, dan kita berharap
ke depan ini tahun 2024 itu berdasarkan arahan Bupati dan Wakil Bupati bahwa mungkin bisa setiap desa itu melalui dana desanya ada satu orang yang bisa divasektomi. Jadi kalau tahun depan masing-masing desa dan kelurahan itu memprogramkan itu satu tahun bisa 372 orang laki-laki yang ikut KB pria. Di Kabupaten Bone. Ya, cukup menjanjikan. Oke. Apa kriterianya Pak Kadis sehingga bisa dilakukan vasektomi terhadap laki-laki yang ingin ber-KB? Yang penting itu, yang utama adalah dia sudah berkeluarga. Ya, sudah tidak mau lagi punya anak, mungkin anaknya sudah 2 atau 3, sehingga mereka mau ikut vasektomi. Ya, mungkin itu yang utama yang menjadi persyaratan. Dan setiap bapak-bapak atau pria yang mau ikut KB pria atau vasektomi ini harus seizin istri. Jadi harus ada tanda tangan istri. Kenapa penting izin seorang istri Pak untuk ber-KB? Jadi kan harus istrinya tahu bahwa suaminya ini mengikuti KB pria. Kan kita berharap ini keutuhan rumah tangga itu tetap ada. Harmonisasi keluarga itu harus dijaga, karena kan jangan-jangan bapaknya kalau sudah vasektomi jajan-jajan di luar ya. Kita harap tidak seperti itu. Nah, vasektomi bisa dibilang Pak Kadis ya semacam kontrasepsi permanen ya Pak Kadis, karena harus dioperasi dulu. Nah, apa kelebihan dari metode ini? Yang pertama kan kalau ibunya yang ber-KB kan banyak keluhan, pokoknya menggunakan pil, mungkin ada efek samping dan sebagainya. Jerawat, gemuk, hitam. Betul. Kalau ini kan laki-laki tidak efek samping, bukan tidak efeknya ada, tetapi efek positif ya. Itu dikerjakan cukup 10 menit sudah selesai. Hanya kan di operasi ringan, diikat saja saluran sperma dan sudah itu di plester aja sudah. Iya. Jadi bukan semacam disunat lagi ya Pak Kadis ya? Hanya dicari saluran spermanya, diikat, dibelah, dicari, itu 10 menit sudah selesai. Nah sejauh ini Pak Kadis kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan seputar mensosialisasikan pentingnya ber-KB untuk para bapak-bapak? Yang pertama adalah ini luas wilayah Bone yang cukup luas, di samping penyuluh kami yang masih terbatas ya, medan yang berat, kendaraan dinas yang sudah tua, hingga itu yang menjadi kendala dalam melakukan penyuluhan edukasi ke masyarakat. Itu yang utamanya. Baik. Kita jawab pertanyaan dari WhatsApp Pak Kadis. Ada dari Safina di Cinenung. Assalamualaikum Pak Kadis, mau bertanya, KB apa yang paling aman untuk digunakan ibu yang baru melahirkan? Oh ya, terima kasih Ibu Safina di Cinenung. Jadi begini Bu, bagi sekarang ini kita selalu anjurkan bagi ibu-ibu yang melahirkan di Paskes, fasilitas kesehatan, apakah di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi ibu bidan itu sudah tahu bahwa memberikan edukasi ke ibu yang mau melahirkan. Kita berharap bahwa sebelum meninggalkan rumah sakit atau puskesmas itu sudah ber-KB. Ya, jadi ada namanya KB pasca salin. Jadi itu kita berharap menggunakan yang bagus itu IUD atau spiral. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan lagi Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Arni di Amai, Ahmad Yani maksudnya Pak Kadis. Bagaimana cara meyakinkan suami untuk ikut KB? Karena menurut kebanyakan laki-laki KB itu untuk perempuan saja. Terima kasih.
Ya, yang pertama bagaimana memberikan edukasi, penyuluhan ke bapak-bapaknya. Jadi melalui ibu-ibunya juga dulu diedukasi bahwa jangan semua pekerjaan itu dibebankan ke istri. Jadi harus berbagi kepada istri. Jadi kalau bapaknya yang ber-KB kan itu salah satu beban istri kan sudah tidak lagi ya, sehingga suami-suami yang siap untuk divasektomi itu bisa berhubungan ke dinas kami. Jadi insya Allah kalau ada ada acara untuk melakukan vasektomi tingkat Sulawesi Selatan, itu bisa dulu didaftar ke kami supaya kita tahu bahwa ada bapak-bapak atau pria yang sudah berkeluarga yang mau vasektomi, alamatnya di sini. Jadi untuk masyarakat Bone terkhusus bapak-bapak yang ingin ber-KB nanti bisa daftarnya di DPPKB Bone. Ya. Ataukah menyampaikan ke penyuluh kami yang ada di lapangan. Baik Pak Kadis, kita sudah berada di ujung kebersamaan kita siang hari ini. Pak Kadis, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bone terkait dengan tema kita siang hari ini, 2 anak lebih sehat? Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Dengan tema 2 anak lebih sehat, kita berharap keluarga yang ada di Bone atau masyarakat di Bone menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia dengan anak yang 2 itu lebih baik, sehingga ketahanan keluarga itu lebih meningkat. Dan salah satu juga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, ada kami punya kegiatan di Poktan yang ada di Kampung KB, namanya upaya peningkatan kesejahteraan keluarga akseptor. Jadi kegiatan-kegiatan pemanya di desa itu, kalau contoh di Walangi ada kerajinan bodo-bodo, itu yang kita juga bina. Ada pengolahan semacam industri rumah tangga berdasarkan potensi wilayah masing-masing, itu juga kita bina dalam. Jadi semua akseptor yang sudah ber-KB, masyarakat yang sudah ber-KB itu kita bina dalam bentuk satu kelompok. Baik. Jadi tidak sebatas sosialisasi tapi ada pembinaan juga Pak Kadis yang dilakukan DPPKB Bone. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya berbincang bersama kami di RRI Bone. Semoga segala program yang dilakukan DPPKB Bone bisa berjalan dengan lancar dan tentunya masyarakat Bone bisa sejahtera. Saya Arvenia Arif dan Pak Kadis Insinyur Haji Muhammad Rizal MSI undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.